Saat dialog bersama Aiman dalam program The Prime Show, Renald Kasali meminta pemerintah mencopot Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hal ini terkait pernyataan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang menyatakan transaksi 349 triliun rupiah oleh pegawai Kemenq bukan korupsi atau TPPU. Pertama, Pak Mahfud mengatakan bahwa ada transaksi mencurigakan yang merupakan TPPU di Kementerian Keuangan. Itu pertama kali. Lalu kemudian langkah keduanya PPATK bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa itu bukan TPPU. Tapi jumlahnya sekian, 300 triliun rupiah. Lalu kemudian sedang dilakukan proses intinya turun lah anti klimaks lah. Lalu kemudian Pak Mahfud mulai nge-tweet lagi bahwa ini bukan korupsi tapi tindak pidana pencucian uang, dinaikin lagi sama Pak Mahfud. Sampai akhirnya hari Selasa pekan ini kita mendengar ada PPATK dipanggil DPR dan firm mengatakan bahwa itu TPPU yang sebelumnya oleh Irjen Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan bukan TPPU. Ini kan di internal negara sendiri juga membingungkan, apalagi masyarakat. Tapi kita tahu bahwa ada tindak pidana ratusan triliun di sana. Bagaimana membaca ini semua, Prof? Ya, itu selalu terjadi. Pasti ada selalu terjadi. Ada pihak yang selalu defense, ada pihak yang selalu muter, begitu ya. Jadi penegak hukum itu tidak boleh lengah dan tidak boleh terlena oleh jargon-jargon komunikasi. Jargon komunikasi itu bisa saja mengatakan tidak ada, sebenarnya tidak begitu, diputar begitu ya, bisa terjadi. Karena mereka melihatnya ketika terjadi hal seperti ini itu serangan terhadap personal, terhadap Ibu Menteri, terhadap kementerian. Jangan dilihat seperti itu, saran saya komunikasinya. Komunikasinya harus sejalan dengan agenda masyarakat, yaitu pemberantasan korupsi. Bahkan harusnya kementerian itu meminta agar Irjen parkir dulu sementara. Agar diisi oleh orang yang paham mengenai digital forensik, big data. Maksudnya parkir gimana, Prof? Bagaimana? Maksudnya parkir gimana? Bisa dijelaskan? Ya parkir sementara, jadi Irjen barangkali jangan terlibat dulu karena selama ini kan Irjen belum berhasil atau belum merespons. Barangkali bisa diisi oleh pihak lain karena Irjen itu kemampuannya adalah administratif gitu loh. Tapi kan bisa memeriksa juga, Prof. Ini pernyataan menarik dari Prof. Renald Kasali. Jadi dalam kasus ini Irjen Kementerian Keuangan yang biasanya memeriksa internal Kementerian Keuangan parkir dulu deh. Saran saya sih begitu. Jadi berikan pada Ibu Menteri kan sudah mengangkat tuh siapa Pak yang dulu pernah di KPK itu Komwasjak, Komisi Pengawasan Pajak. Jadi Pak Amin Sunaryadi. Supaya agendanya sejalan dengan publik, bukan komunikasi jadi membingungkan. Jadi jangan fokus kepada serangan pada kementerian, tapi fokuslah kepada pemberantasan korupsi. Karena ini agenda kita bersama, karena kalau korupsi itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Korupsi itu akan menghambat investasi. Jadi kita sejalan saja seharusnya begitu. Nah, kita cari bersama tikusnya di mana. Kalau seperti ini kan yang untung tikus-tikusnya, dia sembunyi dihapus sejak lebih jauh begitu. Dan Prof yakin bahwa di sini dalam transaksi ini, TPPU ini 300 triliun rupiah lebih, 349 yang terbaru, itu ada tikus-tikusnya. Kalau kita melihat kasus yang sekarang terjadi dari RAF begitu ya, kemudian juga sekarang muncul satu persatu gaya hidup seperti ini, itu kan sudah sangat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan mari. Sementara itu peneliti ICW Almas Syafrina menilai temuan PPATK harus ditindaklanjuti oleh penyidik Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum. Disebutkan sebagai TPPU, lalu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bukan TPPU, sekarang dibuka lagi TPPU. Tadi ada pernyataan menarik dari Prof. Renald Kasali yang menyatakan bahwa udah deh Irjen Kementerian Keuangan parkir dulu. Artinya nggak usah kerja dulu. Padahal kita tahu nih Prof, saya akan nanyakan ke Mbak Almas. Kan Kementerian Keuangan juga penyidik juga. Ya, aparat penegak hukum juga. Dia punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kalau nanti parkir, artinya semua ini akan diambil alih oleh pihak luar. Anda setuju dengan itu? Pertama begini, tugas PPATK itu salah satunya adalah mendeteksi apakah ada transaksi mencurigakan atau tidak. Ketika kemudian PPATK menemukan ada transaksi mencurigakan dan di dalamnya misalnya ada indikasi tindak pidana pencucian uang, dia akan melanjutkan atau melaporkan temuan tersebut kepada penyidik, kepada APH misalnya. Sebetulnya ini yang penting disorot tidak hanya Kementerian Keuangan tetapi juga aparat penegak hukum seperti misalnya PPATK atau aparat penegak hukum yang lain begitu ya. Dan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010,
Kementerian Keuangan itu adalah penyidik tindak pidana asal juga, begitu ya. Ada di dalamnya ada korupsi terkait dengan perpajakan, kepabeanan terkait dengan cukai, begitu ya. Sehingga informasi atau temuan yang disampaikan oleh PPATK ini penting untuk ditelusuri Oleh untuk siapa menemukan oleh penyidik tadi tindak Bukan APH, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, di situ ada Dirjen Perpajakan, ada terkait dengan bea cukai, begitu ya, untuk menemukan yang tadi disebutkan oleh yang tayangan yang disampaikan di depan. Tapi kan gitu ya, soal kepercayaan, saya setuju juga dengan Prof. Renald. Soal kepercayaan kan jadi turun. Betul. Dibilang bukan TPPU, tapi kemudian TPPU oleh PPATK. Kan artinya ada, kalau seandainya nanti internal dari Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal yang melakukan, pasti publik akan bilang, loh kemarin katanya bukan, sekarang kok beda, malah sekarang menyelidiki. Artinya ada logika publik yang tercederai. Ya, kalau PPATK yang menyampaikan laporan kepada penyidik, ya kemungkinan besar di dalamnya ada tindak pidana pencucian uang. Mungkin di dalamnya juga ada terkait dengan korupsi, kejahatan perpajakan, dan lain-lain. Inilah yang penting ditelusuri oleh Kementerian Keuangan dan juga aparat penegak hukum. Yang pertanyaannya selama ini bagaimana tindak lanjut laporan-laporan yang disampaikan PPATK sejak tahun 2009 itu sendiri, begitu. Jadi itu yang penting sekarang seharusnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah tindak lanjut atas laporan atau temuan PPATK tadi. Iya, sebenarnya untuk membahas ini lebih mudah sebenarnya kalau kita menggunakan kasus Rafael Alun, meskipun ini masih dalam penyelidikan ya, dan KPK sudah bilang jangan kabur, harus hadapi gitu ya. Saya juga sempat melihat dari dekat kepemilikan Jeep Rubicon dari Rafael Alun di pemiliknya yang merupakan PHL, petugas harian lepas, pegawai honorer atau apapun bahasanya lah, di Laboratorium Forensik Polri yang kemudian sudah keluar lama menurut informasi dari pihak kepolisian. Dan ada dugaan dilindungi oleh seorang polisi berpangkat AKBP yang sudah pensiun menurut keterangan dari orang-orang dekat si pemilik Rubicon itu, yang kemudian tidak mungkin dia memiliki Rubicon. Tapi Rubicon itu kan dipakai anaknya Rafael Alun, Mario Dandi. Ya, yang dipamerkan. Yang dipamerkan, flexing dan sebagainya. Kalau itu benar, artinya itu bagian dari tindak pidana pencucian uang. Iya, sebetulnya nanti kalau kita kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, di dalamnya juga ada dua modus. Satu menyembunyikan, yang kedua menyamarkan. Ini termasuk menyamarkan? Menyembunyikan itu misalnya ya tadi ya diatasnamakan orang lain. Atau misalnya menyamarkan, dicuci dulu seolah-olah ini uangnya halal begitu ya. Dicampur dengan uang yang sumbernya halal, tetapi sebetulnya ini adalah hasil dari tindak pidana. Jadi ketika kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, memang modusnya ada antara dua itu tadi ya, ada menyembunyikan, kemudian ada juga menyamarkan. Jadi ya kemungkinan besar memang begitu yang terjadi.